Halo, selamat sore Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada. Apa kabar? Sehatkah semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Saya di sini dengan Joanita Ari menyapa teman-teman semuanya untuk kembali bergabung dalam acara Sapa Dokter. Kali ini saya kedatangan tamu dokter dari Rumah Sakit Carolus Serpong. Nah, dokter ini kita tuh akan bicara mengenai masalah miom ya, yang tentunya beberapa wanita tuh bahkan sering pernah mengalaminya. Ketika saya lempar materi ini ke teman-teman di grup-grup WhatsApp manapun, wah pertanyaan tuh banyak banget. Oke, baik, saya menyapa dulu. Selamat sore dokter, apa kabar? Ini dokter William. Oh, dokter William. Dokter Ya. William, selamat sore. Apa kabar dokter? Selamat sore Mbak, baik. Baik, dokter gini, kita langsung aja ya dok ya, tentang miom. Ini kan masalah yang paling sering dihadapi oleh wanita ya dok, dan katanya nih dok, dari hasil ngobrol-ngobrol saya nih dok, sebenarnya setiap wanita itu punya miom gitu ya dok, benar nggak sih dok, terutama di rahimnya. Nah, kadang-kadang kita tuh suka nggak bisa ngebedain juga, ini tuh miom atau kista. Nah, ada juga banyak pendapat yang bilang, enggak, tiap perempuan itu punyanya kista, bukan miom. Nah, sebenarnya yang terjadi itu seperti apa sih dok? Sebenarnya miom sendiri tuh kayak gimana sih pengertiannya? Silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak. Oke, jadi hari ini kita bahas tentang miom ya. Oke, jadi pertama kita lihat dulu nih, miom itu sebenarnya apa sih ya. Jadi miom itu sebenarnya adanya sel abnormal pada otot rahim yang menyebabkan pembesaran atau jadi membesar itu rahimnya ya. Jadi berbeda nih dengan kista. Ya, jadi kista itu sendiri adalah di mana suatu organ yang terisi cairan atau suatu jaringan yang terisi cairan. Ya, umumnya itu kista ini pada wanita ini di indung telur atau sel ovarium kita bilangnya. Gitu. Ya, terus kalau menyangkut katanya sebagian besar wanita ada miom gitu ya. Jadi ya miom ini sendiri ini emang umumnya kalau menurut epidemiologi ini 20% pada wanita. Ya, sangat umum sekali yang sifatnya jinak. Tapi kalau ditelusuri secara lebih lanjut, misalnya diteliti nih dari USG kelihatan ada gambaran tidak normal, gambaran pertumbuhan yang tidak normal. Kalau kita ambil, kita lakukan biopsi, nah ini sebanyak 80% wanita itu akan memiliki miom gitu. Tapi tidak mungkin semuanya yang kecil-kecil kita ambil gitu kan. Ya, jadi miom ini sendiri umumnya asimptomatik atau tidak ada gejala. Gitu. Jadi ada juga miom yang cuman kecil yang perlu diobservasi aja, tidak sampai perlu dilakukan tindakan. Oh gitu, baik. Jadi belum tentu semua wanita ini punya miom ataupun kista gitu ya tadi dok. Jadi pendapat yang tadi beredar, dia harus diluruskan pemahamannya seperti yang tadi dokter William bilang gitu ya dok. Baik dok, kemudian gini dok, ini ada pertanyaan. Sebenarnya patokan dari seorang dokter menganggap seorang wanita itu punya miom tuh apa? Karena kan kayaknya gejalanya itu kan nggak bisa dilihat dari luar gitu kan ya dokter ya. Jadi gimana dok kalau misalnya saya tuh misalnya saya gitu ya, ini kayaknya saya punya miom nih, gejala yang paling harus kita waspadai atau paling bisa dirasain sedini mungkin tuh kayak gimana? Silakan dokter. Oke. Miom itu yang tadi saya bilang kan kebanyakan tuh asimptomatik gitu ya. Ya, tapi ini juga tergantung nih miomnya ya, tergantung dari posisi miomnya, besar miomnya ya. Nah, dari posisi sama besarnya ini akan menyebabkan gejala-gejala gitu. Jadi umumnya wanita asimptomatik tidak ada gejala, tapi bila ada gangguan pada menstruasinya atau ada gangguan seperti benjolan di perut, ya atau bahkan bisa gangguan pada kencingnya atau buang air besar, nah ini harus kita periksa lebih lanjut. Jadi beberapa miom ini akan membesar tergantung dari kondisi tubuh pasiennya gitu. Ya kalau sudah membesar posisinya yang tidak menguntungkan, ini akan menimbulkan gejala yang merugikan lah. Baik, terkait tadi dokter bilang apakah ukuran miom ini besar atau kecil pada seorang wanita. Nah, sebenarnya ukuran miom yang tidak membahayakan untuk wanita itu seberapa, dan kalau misalnya harus dilakukan operasi itu
biasanya ukurannya itu seberapa dokter? Ketika dokter memutuskan, wah ini harus operasi nih miomnya gitu dok. Ya. Jadi ini ya, itu mungkin ada anggapan kalau zaman dulu tuh ya, kalau ada miom besar sedikit itu harus langsung dioperasi, diangkat gitu. Ya, tapi kalau sekarang nih tergantung ya seberapa besar miom. Kalau dia tidak menimbulkan gejala, ya, tidak menimbulkan seperti efek menstruasi yang berat gitu, atau ada gangguan dari benjolan di perut yang cukup besar, atau mengganggu dari saluran pencernaan atau saluran kencing, ini bisa kita lakukan namanya terapi seperti konservatif. Jadi kita bisa observasi, bisa kita obatin. Ya, tapi kalau miom-miom yang sudah menimbulkan gejala seperti itu, bahkan bisa menyebabkan nyeri yang sangat akut, nah itu kita harus melakukan tindakan dan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, dok. Jadi Tadi tidak kan ada dokter patokan berapa besar harus dioperasi, tidak ada juga. Oh, jadi tergantung dari kondisi si miom dalam tubuh wanita itu masing-masing gitu ya, dok ya? Tes, dokter? Iya, oke. Ya. Oke, baik. Baik, dokter, lanjut. Tadi kan dokter sempat mengatakan bahwa ada kondisi di mana mungkin akan mengganggu di saluran kencing gitu ya, dok. Ya. Itu cirinya seperti apa ya, dok? Apakah dia jadi sulit pipis atau malah jadi lebih sering berkemih? Gimana, dokter? Jadi kalau yang mengganggu saluran kemih ya, pertama ini kita harus lihat dulu nih posisi miomnya di mana ya. Kencingnya apakah emang berasal dari miom atau bukan awalnya. Ya kita periksa ini ada infeksi atau hanya dari struktural atau umumnya terdorong karena tekanan gitu. Ya, jadi kalau kita fokus udah singkirkan yang lain, kita fokus ke miom, ini kita bisa lihat posisi miomnya. Biasa kalau miomnya adanya di depan dinding otot rahim bagian depan, ini bisa mendorong kandung kemih kita. Jadi bisa ada gangguan miksi, bisa tidak bisa terasa tidak tuntas atau sering mau kencing. Atau yang paling berat sekali ini kalau miomnya sudah cukup besar, mendorong dinding dalam panggul wanita, ini bisa menekan namanya gejala yang cukup parah. Jadi saluran kencing ini miom yang terhambat di sana, nah ini bisa menimbulkan sampai ke gangguan ginjal. Tapi ini cukup jarang dan miomnya ini harus cukup besar posisi ukuran. Gitu ya. Jadi tergantung dari letak si miom ini sebenarnya itu ada di mana gitu. Dan besarnya gitu, iya. Oke, baik dok. Sama ini kita jadi nanya-nanya terus nggak apa-apa ya dokter ya. Oke, dokter. Pertanyaan lagi, kalau misalnya miom itu bisa nggak sih kita jaga supaya ukurannya tidak makin membesar? Kira-kira gimana dok? Oke, misalnya pertama ini miom ya pertama kita harus periksa secara detail dulu benar miom ukurannya berapa dan kita lihat keadaan dari pasien itu ya. Jadi miom ini sendiri ini sangat yang berperan ini adalah hormon dari tubuh pasiennya sendiri. Ya seperti wanita ini umumnya kan estrogen dan progesteron gitu ya. Jadi bila kita lakukan terapi konservatif atau pemantauan seperti itu, ya kita harus perbaiki juga keadaan dari tubuh pasiennya. Misalnya yang memberatkan tuh kalau pasiennya obes, ya obesitas, atau ada gangguan hormon di indung telur, atau pada umumnya di usia reproduktif itu adanya polycystic ovary, ya, atau kita umumnya sebutnya PCOS. Jadi yang keadaan-keadaan yang bisa menimbulkan gangguan hormon ini, ya kita harus bereskan juga gitu. Selain kita lakukan monitor, bisa dilakukan per 6 bulan USG seperti itu. Jadi pemeriksaan rutin dengan USG per 6 bulan sekali untuk mengetahui ukuran dari miom di tubuh kita itu berbahaya atau enggak, makin membesar atau tidak, begitu ya dokter ya? Iya. Oke, baik. Itu adalah tadi Sobat WK dan juga Tribuners. Salah satu tips dan juga cara menjaga tubuh kita, terutama rahim, ataupun misalnya kita punya miom, itu untuk tahu nih gimana, apakah ini berbahaya atau enggak, atau apakah lebih besar, ataukah ukurannya sudah harus dilakukan operasi. Baiknya, tadi saran dari Dr. William, lakukan pemeriksaan rutin
sebanyak setahun 2 kali minimal, jadi 6 bulan sekali, gitu ya dokter ya? Ya. Baik, kemudian gini dok, banyak rumor yang bilang katanya makanan dengan kadar gula yang tinggi atau makan dan minuman yang manis-manis, misalnya es kopi atau kue-kue yang manis, itu dapat mempercepat pembesaran pada miom. Itu benar atau mitos atau fakta ya dok ya? Jadi ya benar itu ya. Jadi makanan, minuman yang mengandung gula tinggi atau yang lemak tinggi ini akan seperti menyuburkan daerah-daerah untuk pertumbuhan miomnya ya. Jadi miomnya itu sendiri misalnya udah ada sel abnormal, miomnya kecil gitu ya, tapi adanya dari makanan, minuman yang menyebabkan pasiennya sendiri obesitas, ada gangguan hormon. Jadi lemak-lemak di tubuh, di sekitar tubuh itu akan dikonversi menjadi hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini ada, dia akan menyuburkan dari perkembangan dari miomnya ini. Nah, ini yang harus kita hindarin gitu, ya. Jadi hindarin makanan yang tinggi gula, yang tinggi lemak, dan alkohol. Oh baik, baik. Jadi Tribuners dan juga Sobat WK, buat Anda yang masih suka mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula yang tinggi, ingat-ingat nih dokter William juga bilang bahwa itu semua harus mulai dikurangin, kalau bisa dihindari, begitu ya dok? Supaya apa? Supaya kita tidak miom dalam tubuh kita tuh tidak membesar atau malah kita nggak punya miom sama sekali. Mungkin nggak sih dok kalau seorang perempuan tuh nggak ada miomnya sama sekali? Boleh diulang Mbak, kita pertanyaannya terakhir. Oke, baik. Pertanyaannya tadi yang terakhir adalah mungkinkah seorang wanita itu tidak punya miom sama sekali, gitu dok? Pertanyaan itu. Jadi kalau kita telusurin ya, jadi miom itu kan emang tidak semua wanita ada gitu, ya. Jadi emang banyak faktornya. Untuk penyebab langsungnya ini juga masih belum diketahui secara langsung. Jadi bisa dari keturunan atau banyak faktor dari di luarnya gitu. Jadi kalau emang seorang wanita umumnya tidak ada keluhan menstruasi, tidak ada nyeri haid, tidak ada benjolan di perut bawah, ya. Ini kalau untuk meyakinkan ya kita harus periksa seperti USG, pemeriksaan rutin. Nah ini sangat membantu sekali untuk melihat apakah ada miom atau tidak. Apakah ada yang harus diperhatikan untuk seperti lifestyle-nya atau tidak. Baik, jadi kalau misalnya siklus haid atau menstruasinya sudah mulai terganggu, kemudian apakah merasa ada benjolan di perut bawah, itu wajib diwaspadai, begitu ya dokter ya? Iya. Dan baiknya segera melakukan pemeriksaan. Nah, di Rumah Sakit Sumarekon Serpong Karolos ini sudah ada loh pemeriksaan rutin dan pemeriksaan yang dengan teknologi yang terbaru nih dari Dr. William Halim, terutama salah satu dokter obgyn atau dokter kandungan yang ada di sana. Dokter boleh spill nggak sih dokter tuh jadwal prakteknya kapan ya dok? Kalau di Karolos di hari Rabu sore ya jam 5 sampai jam 7, dan hari Kamis di jam 4 sampai jam 6, dan hari Jumat jam 4 sampai jam 6, dan hari Sabtu jam 2 sampai jam 4 sore. Oh baik, berarti dalam seminggu tuh ada Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nanti jamnya bisa pilih. Nanti mungkin teman-teman Tribuners dan juga Sobat WK bisa nih cek ya di bawah ini. Nanti udah ada keterangan apakah di mana jadwalnya dokter William Halim. Kalau misalnya memang ada yang ingin ke sana ngobrol lebih lanjut tentang miom ataupun tentang kesehatan kandungan Anda sendiri, boleh silakan. Nggak harus hamil, nggak apa-apa ya dok ya kalau misalnya mau cek kebersihan rahim, mau cek tentang rahimnya, boleh silakan. Bahkan tadi dokter William juga mengingatkan kita semuanya, mengingatkan semua Tribuners dan juga Sobat WK untuk memeriksa kandungan dan juga rahim kita setiap 6 bulan sekali atau setahun 2 kali. Nah, ada pertanyaan lagi nih dok yang masuk. Gimana nih dok kalau misalnya saya belum menikah, kemudian saya ingin tahu apakah saya punya miom di rahim saya, bisakah dokter? Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan untuk miom itu kan umumnya miom yang masih kecil yang belum sampai ada benjolan di perut bawah. Ya, untuk wanita yang menikah yang paling tepat itu kita lakukan pemeriksaan USG dari transvaginal. Ya, tapi ini kan untuk wanita yang sudah menikah. Ya, jadi untuk yang belum menikah kalau ingin melihat itu kita bisa lakukan pemeriksaan
USG transabdominal atau dari perut saja. Atau bila ingin lebih detail lagi, kita bisa lakukan pemeriksaan namanya transrektal. Jadi alat USG ini akan masuk ke dalam lubang anus seperti itu. Ya, jadi bukan lewat vagina. Ya. Selain itu juga kita bisa lakukan dari pemeriksaan fisik sederhana, pemeriksaan perut seperti itu. Oh, berarti dari pemeriksaan lewat fisik secara sederhana pun juga bisa ditahu ya dok, apakah si seseorang ini ada miomnya atau enggak, membahayakan atau tidak, itu masih bisa ya sebelum dilakukan USG gitu ya dok ya? Iya. Baik, baik. Oke, Tribuners dan juga Sobat WK, untuk Anda yang belum menikah, jangan khawatir. Anda masih bisa memeriksakan kesehatan rahim atau kesehatan kandungan Anda semuanya. Silakan datang ke Rumah Sakit Carolus Sumarekon Serpong, ketemu nih sama Dr. William Halim. Pemeriksaannya nanti di sana bisa disesuaikan. Jika Anda yang sudah menikah bisa dengan transvaginal, atau yang belum menikah bisa melalui tadi USG-nya melalui perut aja, atau kalau misalnya nanti dengan izin, misalnya dia mengizinkan lewat anus gitu ya dok ya. Oke, tapi ini nggak ngeri kan ya dok, nggak sakit atau apa gitu ya dok? Kalau transrektal ini ya mesti persiapan mental juga, persiapan fisik ya. Baik. Dokter, kemudian gini, ini karena banyak juga nih yang takut akan miom. Nah, apakah miom itu pemicu selanjutnya untuk adanya kanker rahim? Gimana dokter? Jadi perlu kita tahu ya, miom ini kan bisa menimbulkan gangguan menstruasi, ya. Seperti menstruasinya bisa memanjang atau banyak seperti itu. Ya, tapi kalau kanker rahim ini selain dari miom itu yang paling sering ini adalah kanker dari endometrium atau lapisan dalam dari rahim. Ya, jadi dari pemeriksaan ini, dari karakter pasiennya kita harus melihat yang nyebabin perdarahan ini dari miom atau dari kanker dari endometrium atau bagian dalam rahim. Jadi harus kita pisahkan gitu. Ya. Oh, berarti ketakutan di luar sana yang kalau bilang kalau misalnya udah miom pasti nanti akan kanker rahim, itu jadi nggak benar ya dok? Itu mitos aja ya dok ya? Tapi bahkan juga ada juga yang pembesaran rahim yang cukup cepat ya, cukup mendadak. Ya, tiba-tiba dalam waktu 3 bulan sudah besar sekali. Nah ini bisa juga mioma yang bersifat ganas bisa juga, atau kita sebutnya leiomyosarkoma. Nah ini cukup jarang tapi sangat cepatlah pertumbuhannya. Nah kita harus waspada. Baik, kemudian dok, tadi dokter bilang kan ada miom yang sangat ganas, yang cepat sekali pertumbuhannya dan membahayakan pasti tentunya untuk si pasien. Nah, tadi cirinya apa sih dok kalau selain perutnya rahimnya makin besar? Pasti kalau kita kan lihatnya dari perut ya dok, dari luar aja nih kayaknya tiba-tiba gendut gitu, padahal kayaknya body tuh langsing-langsingnya, tapi cuma perut aja yang gendut. Nah, apakah hanya dengan itu ataukah misalnya mungkin merasa lebih sering sakit perut atau gimana dokter? Ada ciri yang harus kita waspadai nggak untuk mioma yang ganas ini? Kalau secara statistik ya, kalau kita lihat ini dari miom ini pertumbuhannya ini kita bisa pantau nih sebenarnya. Jadi pertumbuhan miom itu per tahun umumnya bisa 0,5 senti bahkan sampai 3 senti per tahun. Ya, jadi dia tidak yang sifatnya mendadak sekali. Ya, kalau ada pembesaran yang cukup besar, ya cukup cepat gitu maksudnya, ya dalam 3 bulan sudah bahkan terasa sepusar, nah itu harus kita waspadain. Tapi umumnya ini akan perdarahan abnormal sering sekali terjadi kalau udah ada keganasan. Baik, intinya sih pemeriksaan rutin yang seperti tadi dokter bilang dilakukan setiap 6 bulan sekali atau setahun 2 kali, begitu ya dokter ya? Ya, baik, Tribuners dan juga Sobat WK, sekali lagi saya ingin informasikan dan ingin selalu mengingatkan juga, yuk kita sama-sama pemeriksaan rutin untuk jangan cuma untuk kayak gigi atau mungkin wajah aja gitu ya, tapi juga rahim yang nggak kelihatan, justru malah kalau misalnya tiba-tiba nanti ada sesuatu yang membahayakan, nah itu bikin kita shock. Nah, supaya nggak kayak gitu, kita bisa periksa atau bisa lakukan pemeriksaan secara rutin untuk kandungan dan rahim ke Dr. William Halim. Adanya di mana? Tentunya hanya ada di Rumah Sakit Carolus Sumarekon Serpong aja. Jadwalnya kapan? Nanti kita kasih tahu di bawah ini ya, jadwal praktek dari Dr. William Halim ya. Boleh pilih tuh. Kayak dokter cukup sering ya praktek di sana ya dok ya, dan jamnya pun juga ada beberapa jam yang bisa dipilih dan
nggak cuma 1 atau 2 jam atau 1 atau 2 waktu saja, tapi bisa pilih hari, bisa pilih jamnya, sesuai dengan kebutuhan dari Anda masing-masing. Baik, lanjut pertanyaan ya dokter ya. Baik, dokter, ini ada yang tanya lagi, metode operasi pada miom itu gimana ya dok? Saya beberapa waktu lalu diminta untuk operasi miom, katanya miom saya sudah membesar. Kalau menurut dokter William sendiri, bagaimanakah saya harus operasi? Karena jujur saya takut. Oh, jadi gini, maksudnya dia itu takut untuk operasi dokter. Nah, jadi dokter bisa ceritain nggak sih metode operasi dari miom ini supaya dia ada bayangan tuh kayak itu nggak menakutkan gitu loh dokter. Silakan dok. Jadi kalau kasus miom ini sudah terindikasikan untuk operasi, ini operasinya juga cukup banyak ya metodenya. Yang pertama bila tergantung dari posisi miom sendiri itu, ya. Kalau dia sampai ke dalam bagian dalam dinding rahim, ini operasinya bisa kita namakan hysteroskopi myomectomy, atau kita lakukan operasi dengan alat melalui vagina, ya. Jadi tidak ada tindakan buka perut, ya. Yang kedua, bila yang cukup sering dilakukan sekarang, bila miomnya masih kecil, posisinya ada dekat di luar dinding rahim, ini kita bisa lakukan namanya laparoskopi. Jadi hanya lubang kecil di perut, ya. Nah, yang terakhir ini kalau miomnya sudah cukup besar, ya, kita bisa lakukan namanya laparotomi atau operasi buka perut gitu, ya. Nah, operasinya ini sendiri juga tergantung dari besar mioma, usia pasien, apakah masih mau hamil ke depannya. Ya, operasi ini bisa kita lakukan angkat miomnya aja, atau yang paling terakhir ini ya angkat beserta rahimnya. Oh gitu. Ini yang paling bahaya itu angkat rahimnya gitu ya dok ya? Ya, kalau sudah misalnya pasiennya sudah 45 tahun ke atas, ya sudah anaknya merasa sudah cukup, miomnya sudah menimbulkan gejala yang berat, nah ini paling definitif angkat rahim. Ya, karena emang kalau dari proses miomectomy sendiri ini, ya ini ada namanya kita sebutnya rekurensi atau tumbuhnya kembali mioma. Ya, ini kalau dari statistik cukup tinggi lah, ya. Tumbuhnya kembali ini bisa sekitar 40-50%. Ya, jadi umumnya kalau wanita muda yang miomnya cukup besar, kita lakukan miomectomy, ini disarankan untuk dalam waktu setahun 2 tahun ini sudah langsung hamil gitu. Nah, jadi ada kaitannya juga tuh nanti proses kehamilan ya dengan pertumbuhan mioma. Oh baik, baik dok. Jadi untuk metode operasinya tadi ada macam-macam, tergantung dari kondisi miomnya, kondisi pasien, usianya mereka, juga kebutuhannya juga termasuk dananya juga ya dok ya. Oke, dan semuanya itu tersedia. Jadi metode-metode semua itu tadi tersedia juga di Rumah Sakit Sin Carolus Marekon Serpong. Tentunya nanti Anda bisa konsultasi lebih lanjut mengenai mioma yang sudah mungkin Anda alami saat ini dengan Dr. William Halim di Rumah Sakit Carolus Marekon Serpong. Nah, ada pertanyaan lagi dok. Kalau misalnya punya miom, apakah masih bisa hamil? Gimana nih dok? Jadi yang seperti tadi kita bahas ya, miom itu kan ada yang sifatnya asimptomatik ya. Tapi ada juga miom yang bisa mengganggu kesuburan ya, tapi persentasenya cukup kecil, 1-3% aja. Ya, miom yang menyebabkan infertilitas itu kalau miomnya sudah menutupi jalur saluran rahim ya, atau posisinya di dalam rahim gitu. Ya, tapi kalau miom terus kecil, tidak ada simptomatik ternyata hamil, ya sebenarnya ini tidak apa-apa gitu. Jadi kita harus kita observasi aja ya, observasi kehamilannya, posisi miomnya, ya. Nah, jadi kalau umumnya miom yang tidak mengganggu ini pada kehamilan ini juga bisa menimbulkan perubahan posisi pada bayi umumnya, atau juga sampai bisa menyebabkan keguguran juga bisa. Jadi kita harus benar-benar melihat posisi miomnya itu sendiri. Gitu. Jadi nggak selamanya miom itu mengganggu untuk proses kehamilan itu enggak ya dok ya? Iya. Oke, Kalau baik. dia sifatnya
di tengah dinding rahim, ya tidak berpotensi untuk kehamilan, ini tidak perlu dilakukan tindakan, observasi aja. Jadi nggak perlu harus operasi angkat miom dulu baru hamil gitu, belum tentu juga gitu ya dok ya? Iya, tergantung. Oke, tergantung pasiennya dan tergantung kondisi si pasien dan si miomnya itu sendiri gitu kan ya dok? Iya. Ya, baik dok, kalau misalnya ada pasien yang saat ini tengah hamil, namun dia juga masih ada miom yang bersama dengan dia, apakah itu membahayakan janin ya dok? Jadi yang tadi ya saya bilang kalau miomnya ini posisinya di dalam dinding bagian dalam rahim, ini yang harus kita waspadai ya. Jadi kalau yang bisa terjadi ini adalah miom ini sendiri akan menimbulkan proses inflamasi gitu ya. Ada gangguan pembuluh darah juga di dalam dinding dalam rahim atau tempat janin berimplantasi gitu. Nah, kalau sudah keburu hamil ya kita harus waspadain benar, bisa kita berikan suplemen yang akan menguatkan kehamilan tersebut. Oke, baik. Tentunya semuanya itu harus dikonsultasikan lebih lanjut ya dok. Karena kan juga cukup bahaya juga ya dok ketika hamil tapi tetap ada miom. Karena saya pernah punya teman kayak gitu juga dok. Jadi dia ketika dia kondisi hamil dia ada miom. Kebetulan miomnya itu ada di dalam rahim. Jadi ya itu agak deg-degan juga sih selama hamil ya gitu. Untungnya selamat. Baik, dokter. Ada lagi pertanyaan nih dok. Sebenarnya ada nggak sih dok ukuran minimal yang masih aman untuk wanita jika punya miom? Jujur saya takut banget karena saya ada miom dan saya belum menikah. Jadi ya banyak pasien yang datang ke saya mungkin, oh dok saya dibilang ada miom gitu. Jadi pasiennya udah keburu ketakutan gitu ya. Jadi mungkin penjelasan lebih jauh tentang kedepannya gimana ini sangat perlu ya untuk pasien gitu. Jadi kalau miomnya seperti tadi yang tidak menimbulkan gejala, ya cuma kecil bahkan cuma 2-3 cm, ini cukup dilakukan observasi aja. Sama yang kita perlu perhatikan ya kondisi keseluruhan dari pasien. Apakah ada gangguan hormon seperti itu yang harus kita waspadai. Oke, baik. Dokter kan tadi bilang kalau ukurannya cuma 2 atau 3 cm aja tidak perlu dioperasi. Nah, sebenarnya ukuran paling aman maksimal untuk tidak dilakukan operasi itu ukuran miom dengan ukuran sampai berapa senti ya, dok? Ya umumnya kalau dia tidak menimbulkan gejala sih ya. Misalnya kalau cukup kecil ya sekitar 4 cm tapi posisinya dalam dinding dalam rahim ya, atau yang posisinya bisa menimbulkan resiko keinfertilitas, ini ya kita harus lakukan tindakan. Jadi tergantung posisinya juga sih. Oh baik, jadi tergantung dari posisi. Jadi ukuran itu pun misalnya ukurannya 3 cm tapi dalam rahim ya harusnya sih cukup waspada gitu ya dokter ya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya yang tadi bertanya, Tribuners dan juga Sobat WK, apakah miom saya berbahaya ya dok? Ataukah harus operasi atau harus enggak? Silakan konsultasi langsung dengan Dr. William Halim di Rumah Sakit Carolus Marycroft Serpong. Tadi kan dokter bilang bahwa ukurannya kalau misalnya cuma 2-3 cm saja dan tidak di dalam rahim itu masih aman. Hanya menjaga asupan makanan tadi ya dok, jangan terlalu banyak makan dengan tinggi gula dan lemak. Nah sekarang yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah dokter, apa sih dok, makanan apa sih yang harus kita konsumsi supaya kita kalau punya miom ini nggak makin besar selain gula dan lemak tadi? Silahkan dokter. Kalau yang harus dikonsumsi ya tentunya yang ini ya, yang nutrisi yang cukup aja sih ya. Yang penting yang kita hindarin sih makanan yang seperti tadi tinggi gula, tinggi lemak dan yang beralkohol ya. Jadi minuman yang beralkohol ini umumnya gulanya sangat tinggi. Nah ini harus kita waspadain. Tapi yang yang paling sering pada wanita muda ini yang tidak disadari adalah seperti gangguan hormon pada induk telur yang tadi saya bilang, atau kita sebutnya PCOS. Ya, jadi keadaan ini yang sangat berperan penting ini dalam perkembangan miom menjadi besar sekali. Nah ini keadaan yang harus kita telusuri lah. Baik, jadi menjaga makanan dengan nutrisi yang cukup, hindari ya dan kurangi dulu deh. Tapi kalau bisa sih harus hindari ya tadi dengan makanan dan minuman yang mengandung gula yang tinggi, lemak yang tinggi dan alkohol. Gitu dok. Tapi juga olahraga juga cukup ya dok, harus juga cukup ya dok. Olahraga juga cukup.
Oke, baik. Dokter, sebelum ditutup, kami juga ingin sekali mendengarkan tips dan juga apa saran dari dokter untuk mengenai miom ini supaya tidak membahayakan bagi Tribuners dan juga Sobat WK yang mungkin saat ini juga sudah punya miom di rahimnya masing-masing. Silakan, dokter. Mungkin saran aja ya. Jadi kalau saya baca ini jurnal dari 2019 ya. Jadi insiden untuk ditemukannya keganasan pada wanita ini ditemukannya menurun ya. Jadi kan cukup bagus ya. Nah, tapi ini mungkin dari jurnal itu faktor yang menentukan adalah banyaknya jumlah dari fasilitas yang mendukung, SDM yang mendukung untuk mendeteksi awal gitu. Ya, jadi masalah-masalah kewanitaan ini seperti miom atau yang tadi gangguan abnormal di dalam rahim, ya kalau kita deteksi awal dia tidak progres ke arah yang buruk, ini kita bisa menghindari hal-hal yang jelek lah ke depannya gitu. Jadi deteksi awal, periksa dini, jangan takut gitu. Ya justru semakin cepat dideteksi, semakin cepat diatasi, ini akan lebih baik lah ke depan. Gitu. Baik, terima kasih dokter untuk saran-sarannya, Tribuners dan juga Sobat WK. Jadi jangan takut dan juga jangan ragu kalau Anda ingin tahu lebih lanjut tentang kesehatan rahim ya, bisa datang ke dokter William Halim di Rumah Sakit Carolus Marekon Serpong. Jika nanti masih ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh tanyakan di bawah ini, nanti kita akan sampaikan ke dokter William, atau datang langsung berkunjung ke Rumah Sakit Carolus Marekon Serpong. Nanti jadwal praktek juga akan disebutkan di bawah ini. Nanti dokter sudah menyebutkan jam-jam berapa aja dan jadwalnya hari apa aja. Dan tentunya tadi dokter pun juga mengingatkan untuk konsumsi makanan yang bergizi dan bernutrisi baik, hindari konsumsi gula berlebih, makanan yang berlemak, beralkohol, dan cukup lakukan olahraga. Supaya apa? Supaya kalau misalnya sudah punya miom pun tidak makin membesar. Dan tentunya juga jangan lupa juga untuk pemeriksaan rutin ke dokter Obgyn selama setahun 2 kali atau 6 bulan sekali. Ya, begitu ya teman-teman dan juga Sobat PK dan Tribuners. Terima kasih Dokter William Halim sudah berkenan berbagi info dengan kami semua di sini. Ditunggu lagi nanti kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol lagi, bisa ya dokter ya? Bisa. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam topik yang berbeda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.